Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kalor. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan penerapan asas Black. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada kalorimeter berisi 530 gram air suhunya 20 derajat Celcius, ke dalamnya dimasukkan 500 gram es suhunya negatif 4 derajat Celcius, sehingga saat terjadi kesetimbangan suhu akhirnya 0 derajat Celcius. Di sini diketahui bahwa kalor jenis es nilainya 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Sementara kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Keterangan berikutnya, jika kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor, pertanyaannya, maka massa es yang tidak melebur itu berapa gram? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada sebuah kalorimeter berisi air. Diketahui di soal massa airnya adalah 530 gram. Kemudian kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Diketahui bahwa suhu air mula-mula 20 derajat Celcius. Kemudian di sini dimasukkan es, yang mana diketahui di soal massa es adalah 500 gram, memiliki suhu awal negatif 4 derajat Celcius. Oke, diketahui di soal bahwa suhu akhirnya 0 derajat Celcius. Artinya kalau kita gambarkan diagram suhunya, air ini digambarkan grafiknya turun seperti ini. Air melepas kalor sebesar Q1. Sementara es mula-mula negatif 4 derajat Celcius, akhirnya 0 derajat Celcius. Berarti di sini es mengalami dua proses ya. Proses yang pertama, es suhunya naik sampai 0 derajat Celcius. Katakanlah butuh kalor sebesar Q2. Kemudian saat di sini wujudnya ini masih es. Kemudian ini esnya melebur, berarti es butuh kalor katakanlah sebesar Q3. Ini wujudnya air, suhu campurannya 0 derajat Celcius. Nah, akan tetapi yang ditanya di sini adalah massa es yang tidak melebur. Artinya, yang melebur itu tidak 100% ya, Sobat 100. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Pastikan di sini Sobat 100 menggunakan asas Black karena di sini ada dua zat, es dan air. Menurut asas Black, formula yang dipakai adalah kalor lepas sama dengan kalor terima. Yang melepas kalor adalah air. Karena air hanya berubah suhu, formula yang dipakai adalah MC delta T, massa air kalikan kalor jenis air kalikan delta T air. Yang menerima kalor adalah es. Es di sini ada dua proses. Proses yang pertama berubah suhu. Formula yang dipakai adalah MC delta T, berarti Q2 ini nilainya adalah massa es kalikan kalor jenis es kalikan delta T dari es. Kemudian saat berubah wujud, ini tidak semua es yang melebur ya. Jadi ini formula yang dipakai adalah massa es yang melebur kalikan kalor lebur es. Oke, formula ini kita tulis ulang. Jadi yang melepas kalor tadi air, massa air kalikan C air kalikan delta T air. Untuk yang menerima kalor, massa es kalikan kalor jenis es kalikan delta T es, ditambah massa es yang melebur kalikan kalor lebur es. Oke, kita masukkan angkanya. Massa air 530 gram. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, delta T air berarti 20 kurang 0 ya. Massa es mula-mula 500 gram, kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, delta T es-nya berarti dari negatif 4 ke suhu 0 ya. Untuk massa es yang melebur ini kita cari dulu ya Sobat 100, kalor lebur esnya 80 kalori per gram. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 530 kalikan 1 kalikan 20 kurang 0 sama dengan 500 kalikan 0,5 kalikan 0 dikurangi negatif 4 ditambah massa es yang melebur kalikan 80. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. 0 dikurangi negatif 4 ketemu 4, 4 kalikan 0,5 ketemu 2, 2 kalikan 500 ketemu 1000. Ini yang di ruas kanan, kemudian yang di ruas kiri 20 kurang 0 hasilnya tetap 20, 20 kalikan 1 hasilnya tetap 20, 20 kalikan 530 ketemu 10.600. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 10.600 sama dengan 1000 ditambah massa es yang melebur kalikan 80. Oke, karena kita ingin menghitung massa es yang melebur, angka 1000 ini pindah ruas dulu jadi pengurangan. Sehingga 10.600 kurangi 1000 hasilnya adalah 9.600.
Dengan demikian 9600 sama dengan massa es yang melebur kalikan 80. Nah, ini angka 80-nya pindah ruas berubah menjadi pembagian sehingga massa es yang melebur sama dengan 9600 dibagi 80. 9600 dibagi 80 ketemu jawabannya adalah 120 gram. Sampai sini Sobat 100 paham ya, ini adalah massa es yang melebur. Nah, berapa massa es yang tidak melebur? Berarti yang tidak melebur itu angka 500 ini kurangi 120 ya. Jadi massa es yang tidak melebur sama dengan 500 dikurangi 120. Ketemu jawabannya massa es yang tidak melebur adalah 380 gram. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, untuk menentukan massa es yang tidak melebur dari pencampuran air dan es, ini Sobat 100 hitung dulu ya massa es yang melebur berapa. Caranya Sobat 100 gunakan asas Black yang mana kalor lepas sama dengan kalor terima. Nah, yang melepas kalor adalah air karena suhunya lebih tinggi. Nah, di sini air hanya berubah suhu, berarti formula yang dipakai adalah massa air kalikan kalor jenis air kalikan delta T air. Nah, untuk esnya di sini ada dua proses. Yang proses berubah suhu, formula yang dipakai adalah massa es kalikan kalor jenis es kalikan delta T dari es. Nah, saat berubah wujud, hati-hati ya Sobat 100, di sini yang melebur tidak semuanya. Jadi, untuk Q3 ini formulanya adalah massa es yang melebur kalikan kalor lebur es. Nah, Sobat 100 pindahkan formula ini, masukkan angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu massa es yang melebur. Nah, setelah mendapatkan massa es yang melebur sekian gram, untuk menghitung massa es yang tidak melebur berarti caranya adalah massa es mula-mula kurangi massa es yang melebur. Nanti ketemu ya, massa es yang tidak melebur itu sekian gram. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.